Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arel Inti Domatul Umam, NPM 180810100146 dari kelas Audit TI Paralel B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas final project saya tentang penerapan IT governance berbasis COVID 4.1 pada studi kasus dummy di Lembaga Universitas Citra Cendekia. Identifikasi masalah di lapangan. 4 tujuan TI. 1. Menjadi universitas bertaraf internasional. 2. Meningkatkan pendapatan di luar tuition fee. 3. Menghasilkan lulusan berkualitas internasional yang mengedepankan nilai kepedulian sosial. 4. Menghasilkan publikasi dan kegiatan ilmiah berkualitas internasional. Berikut adalah tujuan TI COVID 4.1. Selanjutnya, proses TI berdasarkan Domain Plan and Organize atau PO. PO1 mendefinisikan rencana strategi teknologi informasi. PO2 mendefinisikan arsitektur informasi. PO3 menentukan arah teknologi. PO4 mendefinisikan organisasi teknologi informasi dan hubungannya. PO5 mengelola investasi teknologi informasi. PO6 mengkomunikasikan tujuan dan arah manajemen. PO7 mengelola teknologi informasi sumber daya manusia. PO8 mengelola kualitas. PO9 menaksir dan mengelola risiko TI. PO10 mengelola proyek. Selanjutnya, proses TI berdasarkan Domain Acquire and Implement atau AI. AI1 identifikasi solusi otomatis. AI2 memperoleh dan mempertahankan aplikasi perangkat lunak. AI3 memperoleh dan mempertahankan infrastruktur teknologi. AI4 mengizinkan operasi dan penggunaan. AI5 pengadaan sumber daya teknologi informasi. AI6 mengelola perubahan. AI7 menginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan. Selanjutnya, proses TI berdasarkan Domain Delivery and Support atau DS. DS1 mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan. DS2 mengelola jasa pihak ketiga. DS3 mengelola kinerja dan kapasitas. DS4 memastikan pelayanan yang berkelanjutan. DS5 memastikan keamanan sistem. DS6 mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya. DS7 mendidik dan melatih pengguna. DS8 mengelola meja layanan dan insiden. DS9 mengelola konfigurasi. DS10 mengelola masalah. DS11 mengelola data. DS12 mengelola lingkungan fisik. Dan DS13 mengelola operasional. Selanjutnya, proses TI berdasarkan Domain ME. ME1 memantau dan mengevaluasi kinerja teknologi informasi. ME2 mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal. ME3 memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal. ME4 menyediakan tata kelola TI. Berikut adalah proses mapping. Proses mapping pertama menjadi universitas bertaraf internasional. Tujuan TI berdasarkan COVID, ITG nomor 24 tentang peningkatan terhadap efisiensi biaya TI dan kontribusi terhadap keuntungan bisnis. Proses TI yang dipakai yaitu PO1, PO4, ME1, ME4. Keterangan yang digunakan hanya PO1 dan PO4. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan pendapatan di luar tuition fee. Tujuan TI berdasarkan COVID, ITG nomor 3, 10, dan 23. Kepastian akan kepuasan pengguna akhir dengan penawaran dan tingkat layanan, jaminan akan kepuasan
yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga, jaminan bahwa layanan TI yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan. Proses TI-nya PO8, AI4, DS1, DS2, DS7, DS8, DS10. Dan yang dipakai adalah PO8, DS8, dan DS10. Yang ketiga, menghasilkan lulusan berkualitas internasional yang mengedepankan nilai kepedulian sosial. Tujuannya di ITG nomor 25 tentang jaminan bahwa TI dapat menunjukkan kualitas layanan yang efisien dalam hal biaya, perbaikan yang berkelanjutan, dan kesiapan terhadap perubahan di masa mendatang. Prosesnya yaitu PO2, PO4, PO7, dan AI3. Yang digunakan hanya PO7. Yang keempat, menghasilkan publikasi dan kegiatan ilmiah berkualitas internasional. Di tujuan ITG nomor 1, 5, dan 25, yaitu respon terhadap kebutuhan bisnis yang selaras dengan strategi bisnis, penciptaan TI yang tangkas atau TI agility, jaminan bahwa TI dapat menunjukkan kualitas layanan yang efisien dalam hal biaya, perbaikan yang berkelanjutan, dan kesiapan terhadap perubahan di masa mendatang. AI1 prosesnya dan AI6. Yang digunakan hanya AI6 untuk mengelola perubahan. Berdasarkan dari mapping di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada 7 subdomain yang terlibat dengan tujuan TI di lembaga Universitas Citra Cendekia, yaitu PO1 tentang mendefinisikan rencana strategi teknologi informasi, kedua PO4 yang mendefinisikan organisasi teknologi informasi dan hubungannya, PO7 mengelola teknologi informasi sumber daya manusia, PO8 mengelola kualitas, DS8 mengelola meja layanan dan insiden, DS10 mengelola masalah, AI6 mengelola perubahan. Maturity level. Pada tahap ini menjelaskan maturity proses dalam skala 0 sampai 5. Mulai dari level 0 non-existent sampai dengan level 5 optimize. Maturity level merupakan alat bantu untuk menjelaskan maturity proses dalam skala 0 sampai 5 menurut ITGI tahun 2007, diantaranya level 0 not existent, artinya tidak ada proses TI yang diidentifikasi oleh organisasi dan institusi belum menyadari ada isu yang perlu dibahas. Level 1, inisial atau ad hoc. Artinya, terdapat bukti yang memperlihatkan suatu organisasi telah menyadari ada isu yang perlu dibahas. Tidak ada proses yang baku. Sebagai gantinya, ada pendekatan khusus yang cenderung diterapkan per kasus. Pendekatan manajemen secara keseluruhan belum terorganisasi. Level 2, repeatable but intuitive. Artinya, telah berkembang pada tahap di mana prosedur serupa diikuti oleh orang berbeda yang melakukan tugas yang sama. Tidak ada pelatihan dan komunikasi formal dari prosedur standar, dan tanggung jawab diserahkan kepada individu. Terdapat suatu kepercayaan yang tinggi terhadap pengetahuan dari individu. Oleh karena itu, kesalahan sering terjadi. Level 3, defined process. Artinya, prosedur telah baku dan telah didokumentasikan, serta dikomunikasikan melalui pelatihan. Akan tetapi, terserah kepada individu untuk mengikuti proses ini. Oleh sebab itu, penyimpangan akan sulit terdeteksi. Prosedur itu sendiri tidaklah rumit dan merupakan formalisasi dari kegiatan yang telah dilakukan.
Level 4, manage and measurable. Artinya dimungkinkan dilakukan monitoring dan pengukuran kepatuhan terhadap prosedur dan pengambilan tindakan jika proses yang ada nampak tidak bekerja secara efektif. Proses dikembangkan secara konstan dan memberikan best practice, otomatisasi, dan perangkat pembantu digunakan secara terbatas atau secara fragmentasi. Level 5, optimize. Artinya, proses mencapai tingkatan best practice. Sebagai hasil dari peningkatan terus-menerus dan maturity modeling dengan organisasi lain, teknologi informasi diperlukan secara terintegrasi untuk mengotomatisasikan workflow, menyediakan perangkat pembantu untuk meningkatkan efektivitas dan mutu yang akan membuat organisasi dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Untuk nilai maturity level dari monitoring and evaluate, yaitu ME1 tentang memantau dan mengevaluasi kinerja teknologi informasi, mendapatkan nilai di level 2,95. Kedua, ME4 tentang menyediakan tata kelola TI, mendapatkan nilai dengan level 3,23 dengan rata-rata 3,1. Maturity level pada plan and organize. Pada PO1 mendefinisikan rencana strategi teknologi informasi, mendapatkan nilai dengan level 3,05. Pada PO2 mendefinisikan arsitektur informasi, mendapatkan nilai dengan level 3,03. Pada PO3 menentukan arah teknologi, mendapatkan nilai dengan level 3,03 juga. Pada PO4 mendefinisikan organisasi teknologi informasi dan hubungannya, mendapatkan nilai dengan level 3. Pada PO5 mengelola investasi teknologi informasi, mendapatkan nilai dengan level 2,9. Pada PO6 mengkomunikasikan tujuan dan arah manajemen, mendapatkan nilai dengan level 2,67. Pada PO7 mengelola teknologi informasi sumber daya, mendapatkan nilai dengan level 2,8. Pada PO8 mendapatkan nilai dengan level 2,6 tentang mengelola kualitas, dan pada PO10 tentang mengelola proyek mendapatkan nilai dengan level 2,7 dan memiliki rata-rata pada plan and organize yaitu 2,87. Pada maturity level delivery and support, DS1 dengan deskripsi mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan, mendapatkan nilai dengan level 3,1. DS2 mengelola jasa pihak ketiga, mendapatkan nilai dengan level 3,15. DS3 mengelola kinerja dan kapasitas, mendapatkan nilai dengan level 2,9. DS4 memastikan pelayanan yang berkelanjutan, mendapatkan nilai dengan level 3. DS5 memastikan keamanan sistem, mendapatkan nilai dengan level 3. DS6 mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya, mendapatkan nilai 3,3. DS7 mendidik dan melatih pengguna, mendapatkan nilai dengan level 2,9. DS8 mengelola meja layanan dan insiden, mendapatkan nilai dengan level 3,2. DS9 mengelola konfigurasi, mendapatkan nilai dengan level 3,1. Selanjutnya pada maturity level acquire and implement, HI1
Identifikasi solusi otomatis mendapatkan nilai dengan level 2,9. HI 3 memperoleh dan mempertahankan infrastruktur teknologi mendapatkan nilai dengan level 3. HI 4 mengizinkan operasi dan penggunaan mendapatkan nilai dengan level 3. HI 5 pengadaan sumber daya teknologi informasi mendapatkan nilai dengan level 3. HI 6 mengelola perubahan mendapatkan nilai dengan level 3. HI 7 menginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan mendapatkan nilai dengan level 2,84. Untuk rata-ratanya yaitu 2,96. Hasil rata-rata dari domain 4 domain proses yaitu PO di level 2,87, AI di level 2,96, DS di level 3, ME di level 3,1, dan rata-ratanya adalah 3. Kesimpulan dan rekomendasi. Pada penelitian ini dapat dilihat kriteria penerapan tata kelola yang baik menurut COVID dengan memperhatikan 4 domain diantaranya plan and organize, acquire and implement, deliver and support, dan yang terakhir monitor and evaluate. Dari 4 domain tersebut dapat diselaraskan dengan tujuan bisnis dan juga fungsi TI di dalamnya, maka pengukuran dapat diukur dengan tingkat kematangan atau maturity level mulai skala 0 sampai 5. Proses penerapan tata kelola TI di Universitas Citra Cendekia telah baku dan didokumentasikan, serta dikomunikasikan melalui beberapa dan berbagai aktivitas. Akan tetapi, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan seperti pada tahap perencanaan dan pengadaan agar penyimpangan dan kesalahan dapat diminimalisir. Prosedur itu sendiri tidaklah rumit, tetapi formalisasi dari kegiatan yang sudah ada perlu ditingkatkan. Hal lain yang perlu ditingkatkan dan diperhatikan ialah perlunya pembuatan sistem untuk pengukuran pada proses dari setiap tindakan ataupun kegiatan yang telah dilakukan secara berkala agar kesalahan ataupun kekurangan yang perlu dibenahi dapat diketahui secara jelas dan penerapan tata kelola yang ada di dalamnya semakin optimal. Penelitian ini dirasa masih memiliki banyak keterbatasan, diantaranya penelitian ini hanya dilakukan di lingkup kecil Universitas Citra Cendekia. Pada seperti Biro Sistem Informasi Teknologi, Biro Akuntansi Keuangan, Biro Administrasi Akademik, dan Biro Pengembangan Prasarana dan Sarana. Hasil penelitian kali ini hanya diwakili oleh beberapa perwakilan biro, di dalamnya mengikuti persepsi dari biro-biro terkait. Bagi penelitian selanjutnya bisa diperluas pada fakultas yang ada atau bahkan jajaran top manajemen di Universitas Citra Cendekia, seperti rektorat, dewan yayasan, dan pimpinan lainnya. Dalam proses pada domain-domain yang ada, memang sudah dilakukan kesadaran dari manajemen universitas dalam melakukan tata kelola TI yang lebih baik. Diharapkan universitas memperhatikan kegiatan TI yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kinerja tata kelola TI yang ada di universitas agar manajemen operasional yang ada di universitas menjadi lebih efektif dan efisien agar tercipta tata kelola teknologi dan informasi yang semakin baik. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih menyempurnakan hasil penelitian ini. Berikut dari presentasi saya. Berikut adalah laporan final project yang sudah dikirim
ke Komting. Berikut adalah acuan referensi paper penerapan IT berdasarkan COVID 4.1 yang juga sudah dikirim di Komting juga. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.